Halo, terima kasih sudah memasuki online course ini. Sebelum kita memulai pada algoritma, kita akan memulai tentang materi tentang adult chain of survival. Sebelumnya ini adalah dasar pengertian kita semua, bagaimana kenapa kita harus mempelajari guideline-guideline yang ada di dalam American Heart Association. Jadi kita di modul ini kita akan membahas tentang yang namanya adult chain of survival. Adult chain of survivor. Sebelumnya kita akan membahas tentang cardiac arrest versus heart attack. Dalam modul ACLS ataupun ini akan mengajarkan kita tentang treatment terhadap cardiac arrest. Tapi di masyarakat sering terjadi perbedaan antara cardiac arrest dan juga dengan heart attack. Kadang-kadang dua hal ini sering tumpang tindih. Misalnya, jika orang mengalami henti jantung mendadak, orang muda sehat, kemudian dia kolaps di depan di rumah atau di jalan, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal pada saat rumah sakit, maka sering diberitakan sebagai penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Padahal yang terjadi adalah cardiac arrest. Jadi ada dua perbedaan di sini. Cardiac arrest adalah suatu kondisi di mana jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, biasanya akibat kelainan electrical VF, dan juga heart attack. Berbeda, heart attack adalah suatu kelainan di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah. Orangnya akan merasa nyeri dada, tembus ke punggung, tembus ke rahang, menjalar ke tangan kiri, di mana orangnya masih sadar. Jadi dua ini adalah hal yang berbeda, walaupun sebagian besar penyebab cardiac arrest adalah heart attack. Jadi penyumbatan dulu pertama, kemudian jatuh ke dalam cardiac arrest. Tapi di masyarakat dua hal ini sering sekali tumpang tindih atau disalahartikan. Seperti contoh yang tadi, misalnya seorang yang muda cardiac arrest kolaps tiba-tiba, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diresusitasi dan dinyatakan meninggal, biasanya diberitakan sebagai penyebabnya adalah serangan jantung, padahal penyebab utamanya adalah cardiac arrest. Hal ini sering disalahartikan. Kemudian pertanyaannya, bisa nggak sih orang yang cardiac arrest itu survive? Jawabannya adalah bisa. Tendensi atau kesempatan untuk hidup dan kembali ke keluarganya, kembali ke aktivitas sehari-harinya bisa meningkat jika kita mengenal yang namanya adult chain of survival. Ada 6 rantai keselamatan di mana jika ke-6 rantai ini terjaga, maka orang tersebut punya tendensi yang jauh lebih besar untuk survive, ya. Di sini di American Heart Association di 2020 ditambahkan menjadi 6 rantai yang dimana sebelumnya adalah 5 rantai. Kita akan mengenal 2 rantai keselamatan. Yang pertama adalah OCHA yang di atas, yang di bawah adalah ICHA. Yang di atas OCHA itu maksudnya adalah out of hospital cardiac arrest. Bagaimana orang yang cardiac arrest di luar rumah sakit bisa survive jika ke-6 rantai ini terjaga. Kita akan bahas satu persatu tentang apa sih rantai-rantai keselamatan yang harus dijaga. Yang pertama adalah gambar telepon. Bagaimana orang yang berada di sebelahnya mengenali bahwa ini cardiac arrest, kemudian memanggil bantuan. Itu rantai pertama. Dijaga oleh orang yang berada di sebelahnya atau penolong awam. Bagaimana orang yang mengenali bahwa ini cardiac arrest, bukan pingsan biasa, ya. Dan juga bagaimana memanggil bantuan. Ini terkait dengan sistem kegawat daruratan yang ada pada area tersebut atau negara tersebut. Sambil menunggu bantuan, kita ketemu rantai yang kedua, yaitu high quality CPR oleh orang awam. Jadi rantai keselamatan kedua adalah setelah mengetahui, mengenali, dan juga menelpon bantuan, orang tersebut melakukan early CPR, kompresi jantung, pijat jantung, sampai bantuan datang. Ya, itu rantai kedua. Rantai ketiga adalah gambar listrik atau early defibrillation, di mana orang yang berada sebelahnya melakukan early defibrillation melalui alat yang namanya AED, Automatic External Defibrillator. Maka ini adalah 3 rantai awal. Kemudian baru rantai keempat yang namanya Advanced Life Support. Bisa ambulans yang datang atau teman-teman yang sedang bertugas di UGD atau teman-teman yang sedang mengambil pasien berada di dalam ambulans. Kemudian yang yang kelima adalah post cardiac arrest care. Setelah jantungnya berdetak, maka ini perawatan selanjutnya, yaitu biasanya perawatan di ICU. Yang keenam yang ditambahkan adalah proses recovery. Bagaimana suatu program untuk mengembalikan kognitif, mengembalikan fungsi sosialnya ke dalam masyarakat untuk korban yang cardiac arrest. Dirangkai dari awal pasien cardiac arrest. Misalnya makanannya, supportnya, olahraganya, dan program-program recovery. Itu adalah rantai keselamatan yang keenam. Coba kita review yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Pada umumnya, saya tidak bilang semua, pada umumnya orang awam
belum mengenali bahwa ini adalah cardiac arrest, ya, belum mengenali bahwa ini adalah cardiac arrest, tidak tahu harus menelpon kemana karena kita belum punya satu nomor yang fully integrated, dan dimana pemerintah berusaha membangun yang namanya 119. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan terimplementasi sama di seluruh Indonesia. Kemudian belum banyak ataupun hampir sebagian besar tidak tahu ataupun tidak berani untuk melakukan yang namanya CPR di luar rumah sakit oleh orang awam. Yang ketiga, tidak umum ada AED di tempat-tempat umum. Biasanya mungkin ada di airport ataupun di pesawat, tapi di tempat lain cukup jarang kalau saya menilai secara subjektif, di mana ketiga rantai ini tidak terjaga, maka orang yang cardiac arrest di luar rumah sakit biasanya datang ke UGD kemudian dibilang meninggal dalam perjalanan. Sebenarnya yang terjadi adalah tiga rantai ini yang tidak terjaga, ya. Jadi fungsi edukasi, melatih, dan juga hal-hal lain kita dalam menjaga ketiga rantai ini sangat penting untuk survival orang yang ada di rumah sakit. Teman-teman dokter pada umumnya sudah berada di rantai ini sebagai tim ambulans yang datang atau sebagai dokter yang bertugas di rumah sakit. Kalau ketiga rantai yang di awal tidak terjaga, fungsi teman-teman di rantai keempat biasanya akan terlepas dan orangnya akan meninggal pada saat datang ke rumah sakit. Oke ya. Yang kelima, pada proses di ICU, misalnya sudah terjaga semua, ternyata ICU-nya juga belum kompeten, maka rantai kelima terlepas, maka itu pun juga tidak akan memberikan survival yang baik untuk pasien dengan cardiac arrest. Oke ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang yang namanya ICHA, In Hospital Cardiac Arrest, di mana orang yang cardiac arrest di rumah sakit bisa survive kalau keenam rantai ini terjaga, ya, bisa kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya jika keenam rantai ini terjaga. Yang pertama adalah prevention and surveillance, di mana maksudnya gambar kaca pembesar, ya, di mana maksudnya adalah ada proses di mana mengevaluasi, mencegah sebelum pasiennya jatuh ke cardiac arrest, ya. Jadi ini biasanya dikenal di rumah sakit dengan istilah EWS atau Early Warning System. Tujuannya adalah suatu sistem untuk memanggil bantuan dengan cepat sebelum orangnya cardiac arrest, ya. Pada umumnya dinamakan dengan namanya Early Warning System. Rantai kedua, ada suatu rumah sakit memiliki suatu sistem untuk memanggil bantuan dengan cepat, ya. Ini sering diistilahkan sebagai suatu, pada umumnya namanya adalah code blue. Jika pasiennya sudah jatuh ke cardiac arrest, maka ada suatu panggilan sistem di mana memastikan tim advance yang terlatih datang dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu adalah rantai kedua. Ada suatu sistem, kita biasa mengenalnya dengan nama code blue. Sampai bantuan datang yang menemukan melakukan high quality CPR atau BLS. Oleh karena itu, pada umumnya atau hampir semua rumah sakit memastikan bahwa 100% karyawannya terlatih untuk melakukan basic life support. Tujuannya adalah untuk menjaga rantai yang nomor 3 ini, ya. Yang keempat, melakukan early defibrillation tergantung kebijakan rumah sakit, bisa dilakukan oleh tim yang pertama menemukan ataupun oleh tim code blue, tim advance yang menemukan. Yang kelima sama, perawatan post cardiac arrest care di ICU. Yang keenam adalah recovery. Jadi orang yang cardiac arrest di rumah sakit bisa survive kalau keenam rantai ini terjaga, ya. Pertama, jadi teman-teman bayangin kalau ada pasien yang dirawat di ruangan, pasiennya mencegah dalam kematian akibat cardiac arrest. Yang pertama adalah surveillance prevention. Ada suatu sistem untuk mencegah jatuh ke cardiac arrest, dikenal dengan namanya istilahnya EWS atau Early Warning System, di mana misalnya nadinya sudah cepat, lemah, tensinya sudah turun, kesadarannya sudah menurun, sebelum dia cardiac arrest udah dimasukkan ke sistem Early Warning System, dipanggil bantuan, panggil dokter yang jaga, dipanggil rapid response team, kemudian diterapi dan dipindahkan ke ICU, perawatan lebih intensif sehingga tidak jatuh ke dalam cardiac arrest. Itu maksud lingkaran pertama. Yang kedua, jika pasien dirawat di ruangan kemudian cardiac arrest, tiba-tiba cardiac arrest, ada suatu sistem untuk memanggil bantuan advance dengan cepat. Sering pada umumnya istilahnya adalah code blue, ya. Sehingga tim advance bisa datang dengan cepat, kemudian melakukan treatment dengan baik, ya. Yang ketiga, maka BLS CPR, high quality CPR dilakukan oleh orang yang menemukan sampai bantuan tim code blue datang, ya, oleh perawat yang menemukan pertama atau seluruh
tim yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu, kebijakannya adalah 100% karyawan di dalam rumah sakit diwajibkan untuk melakukan training BLS secara rutin minimal 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menjaga rantai nomor 3 ini, ya. Yang keempat adalah early defibrillation, baik melakukan oleh AED jika kebijakan rumah sakitnya memperbolehkan memakai AED sebelum tim Code Blue, atau oleh tim Code Blue yang melakukan defibrillation dengan alat manual, ya. Yang kelima adalah post cardiac arrest care setelah jantungnya kembali berdetak. Yang keenam adalah proses recovery kembali ke masyarakat. Oke, jadi saya review sedikit di modul ini tentang adult chain of survival. Kita harus memahami tentang rantai keselamatan terhadap orang yang cardiac arrest. Di mana kita sedang berperan, ya. Karena ini adalah rantai keselamatan yang sambung menyambung. Satu terlepas maka semuanya akan outcome-nya akan meninggal dunia. Masih sering disalahartikan antara cardiac arrest dengan heart attack. Yang satu adalah henti jantung mendadak, sudden cardiac arrest. Yang kedua adalah heart attack atau serangan jantung. Cardiac arrest pada umumnya adalah permasalahan elektrikal, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Sedangkan heart attack adalah permasalahan vaskular, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Walaupun sebagian besar cardiac arrest disebabkan oleh heart attack. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih orang dengan cardiac arrest ini survive? Jawabannya adalah bisa, tendensinya meningkat asalkan kita mengenal, bergerak dalam suatu framework yang namanya adalah adult chain of survival. Kita akan mengenal namanya OHCA, out of hospital cardiac arrest, dan juga IHCA, in hospital cardiac arrest. OHCA maksudnya apa? Orang yang cardiac arrest di rumah, di jalan, bisa nggak survive? Bisa kalau satu, orang yang berada di sebelahnya mengenali bahwa ini cardiac arrest dan memanggil bantuan. Sudah tercipta suatu sistem memanggil bantuan dengan cepat. Kalau di Amerika, mereka mengenalnya dengan namanya 911. Yang kedua, sambil menunggu bantuan datang, melakukan high quality CPR sambil menunggu bantuan datang. Yang ketiga, melakukan early defibrillation sebaiknya oleh orang awam dengan yang namanya AED. Yang keempat, baru advanced life support baik oleh ambulansnya ataupun oleh di UGD, ya. Yang kelima, post cardiac arrest care di ICU setelah jantungnya kembali berdetak, baru program recovery. Jadi sebenarnya ini adalah program panjang antara menyiapkan sistem dari orang awam, menyiapkan alat, memberikan edukasi, kemudian mempersiapkan pre-hospital team seperti tim bantuan ambulansnya atau SPGDT-nya, kemudian baru perawatan advance di UGD, perawatan advance di ICU, baru proses recovery sebagai lantai ke-6. Yang kedua, IHCA, in hospital cardiac arrest. Orang yang cardiac arrest di rumah sakit bisa survive kalau satu, prevention and surveillance, sebelum dicegah, sebelum jatuh ke cardiac arrest, dikenal dengan istilah yang namanya EWS, Early Warning System. Sebelum cardiac arrest sudah diterapi, dipanggil rapid response team, kemudian dipindahkan ke ICU, diberikan treatment sehingga tidak jatuh kepada proses kondisi cardiac arrest. Kalau jatuh ke dalam kondisi cardiac arrest, kita akan mengenal namanya rantai kedua, yaitu rumah sakit memiliki suatu sistem memanggil bantuan dengan cepat sehingga tim advance datang dalam waktu kurang dari 5 menit. Kita mengenal dengan istilah yang namanya Code Blue. Yang ketiga, sama seperti tadi, high quality CPR. Bagaimana CPR-nya dilakukan oleh seluruh rumah sakit mampu melakukan CPR dengan baik dan berkualitas yang tinggi, ya, atau disebutnya sebagai high quality CPR. Yang keempat baru adalah AED atau early defibrillation, melakukan defibrillation sesuai dengan indikasi. Yang kelima, post cardiac arrest care, setelah jantungnya kembali berdetak, bagaimana perawatan di ICU, bagaimana perawatan di cath lab. Bagaimana perawatan di cath lab jika penyebabnya adalah STEMI, kemudian bagaimana perawatan di ICU. Yang keenam baru proses recovery. Saya pikir ini adalah adult chain of survival. Mudah-mudahan Indonesia ataupun kita semua bisa memahami tentang rantai keselamatan ini dan pelan-pelan merangkai rantai keselamatan ini bersama-sama. Oke? Sekian modul tentang adult chain of survival. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih.